Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Baik-baik saja kan ya? Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan presentasi kami. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Febriah Darasati dengan NIM 19. Yang kedua ada Asri Lady Perbina Simbolon dengan NIM 40. Dan juga ada yang ketiga ada Adihan Fayatul Ilma dengan NIM 43. Dan juga yang terakhir ada saya sendiri Imam Khairuddin dengan NIM 73. Kami mulai presentasi kami dengan judul desain pemasaran. Pemasaran di sini adalah suatu proses dan manajerial yang mana membuat individu ataupun kelompok menerapkan sebuah apa yang mereka inginkan atau butuhkan, dan juga menciptakan sebuah penawaran ataupun mempertukarkan suatu produk yang bernilai kepada pihak lain ataupun orang lain di dalamnya. Dan juga dalam kegiatannya di sini menyangkut dalam penyampaian produk ataupun jasa mulai dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada desain riset, merupakan suatu kerangka kerja yang diperlukan untuk memperoleh sebuah informasi yang mana hal tersebut berguna dalam menjawab ataupun masalah mengenai riset dan juga menyediakan sebuah informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode riset pemasaran. Yang pertama, exploratory design, yaitu bersangkutan dengan identifikasi masalah penelitian yang sesungguhnya dan mungkin formulasi hipotesis yang relevan untuk pengujian berikutnya, serta didasarkan atas data yang diterbitkan dapat memberikan pengetahuan yang cukup memadai untuk keputusan pemasaran yang harus diambil. Yang kedua, studi deskriptif, berakar pada pengetahuan tentang variabel-variabel pemasaran sehingga dapat menghasilkan informasi khusus. Laporannya bersifat deskriptif seperti permintaan pasar, profil konsumen, dan lainnya. Yang ketiga, studi kasual, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari perilaku pasar serta mengevaluasi hubungan dengan interaksinya dan analisis pasar dengan segmentasi pasar. Selanjutnya adalah langkah untuk menyusun perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Ketika sudah mengetahui ke arah mana pemasaran dilakukan, dapat dilakukan penyusunan strategi untuk mencapai target tersebut. Strategi pemasaran penting dilakukan untuk meminimalkan anggaran dan effort yang diperlukan untuk promosi namun dengan keuntungan yang maksimal. Kemudian yang ketiga ada menyusun strategi dan program strategi. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga untuk mendukung strategi tersebut, dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Kemudian yang keempat ada menentukan target konsumen. Jangan menentukan target marketing secara general, sebab hal itu merupakan langkah yang tidak sesuai. Karena itu perlu dibuat segmentasi konsumen agar pemasaran yang dilakukan tepat sasaran dan juga dapat dengan mudah membangun hubungan personal dengan para calon konsumen untuk memahami karakteristik serta menggali sumber potensialnya. Kemudian ada membuat tujuan. Selanjutnya adalah membuat tujuan marketing dalam usaha atau bisnis yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam ada menentukan kanal pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran, sebaiknya melakukan atau menentukan kanal apa yang Anda ingin pakai. Sebaiknya kenali terlebih dahulu konsumen dan analisis media apa yang paling banyak digunakan oleh para konsumen. Karena itu, buatlah kanal pemasaran yang sesuai dengan karakteristik dan usia para konsumen. Kemudian yang ketujuh, membentuk tim.
Ketika akan membuat sebuah rencana marketing, sebaiknya membentuk tim yang di dalamnya diisi dengan para karyawan yang berkompeten. Jika kesulitan dalam mencari orang tersebut dalam perusahaan, maka dapat memanfaatkan bantuan dari perusahaan jasa konsultan IT untuk merencanakan marketing perusahaan. Dan yang terakhir ada membuat budget marketing. Memperkirakan seberapa besar budget marketing yang dibutuhkan untuk bisnis Anda. Pengambilan contoh atau sampling merupakan suatu proses pemilihan satu bagian yang representatif dari suatu populasi. Ciri-ciri metode pengambilan contoh yang diinginkan yaitu 1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. 2. Proses sederhana sehingga mudah dilaksanakan. 3. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya tertentu. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pengambilan contoh acak yaitu 1. Pengambilan contoh acak sederhana. Setiap anggota populasi atau sampling unit memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai contoh. Contohnya yaitu, kita mengadakan penelitian mengenai perilaku konsumsi buah-buahan pada petani buah. Populasi petaninya adalah A sampai G. Cara pertama dengan melakukan pengundian, dan cara yang kedua dengan tabel angka teracak. 2. Yaitu pengambilan contoh sistematis. Proses pemilihan contoh di mana hanya pertama saja yang dipilih secara acak. Contoh selanjutnya dipilih secara sistematis. Contohnya yaitu A, B, C, sampai L. Unit contoh ada 12 petani. Sampling yang harus dipilih adalah petani. Tentukan contoh pertamanya secara acak, yaitu contohnya adalah petani B. Cari interval dengan cara 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Jadi, setelah petani B adalah E, H, dan K. 3. Pengambilan contoh stratifikasi. Populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang memiliki nilai terendah hingga tertinggi. Contoh, kita ingin menduga tingkat pendapatan konsumen yang berpengaruh terhadap pembelian jeruk. Karena tingkat pendapatan konsumen tidak seragam, maka distratifikasikan terlebih dahulu. Konsumen dengan pendapatan kurang dari 500.000 per bulan, konsumen dengan pendapatan antara 500.000 per bulan hingga 1 juta per bulan, dan konsumen dengan pendapatan lebih dari 1 juta per bulan. Kemudian strata 1, 2, 3 dipilih sampel dengan metode acak sederhana. Dan yang terakhir yaitu pengambilan contoh kelompok. Populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Kelompok yang terbentuk mewakili populasi. Contohnya adalah klaster yang sering digunakan dalam survei di Indonesia, yaitu wilayah administrasi dan batas geografi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengambilan contoh bukan acak yaitu 1. Pengambilan contoh kemudahan. Metode yang memilih responden berdasarkan kemudahan atau kenyamanan dari peneliti untuk mendapatkan dan menemukan contoh untuk dipilih. 2. Pengambilan contoh penilaian. Salah satu bentuk pengambilan contoh kemudahan, tetapi contoh dipilih berdasarkan penilaian peneliti dan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat mewakili populasi. Contohnya adalah survei untuk menilai perilaku konsumen dalam membeli beras Raskin. Pembeli beras Raskin adalah masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Peneliti dapat memilih beberapa perumahan yang dihuni konsumen dengan pendapatan rendah. Selanjutnya, memilih contoh yang memenuhi kriteria bahwa mereka pernah membeli beras Raskin. Yang ketiga, pengambilan contoh kuota. Peneliti menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga kuota yang diinginkan terpenuhi. Contohnya, kita akan meneliti pendapat masyarakat terhadap pelayanan penjual beras. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 100. Maka, apabila data sudah mencapai 100, penelitian dapat dianggap selesai. Dan yang keempat adalah pengambilan contoh bola salju. Pengambilan sampel dilakukan dengan membangun jaringan responden. Awalnya responden diwawancarai. Selanjutnya responden tersebut menunjuk responden lainnya dan dilakukan secara terus-menerus hingga jumlah anggota sampel yang diinginkan peneliti terpenuhi. Selanjutnya, peralatan statistik yang dapat digunakan. Yang pertama, regresi berganda. Yang kedua,
Analisis diskriminan yaitu sebuah teknik statistik untuk mengelompokkan objek atau orang menjadi dua kategori atau lebih. Yang ketiga, analisa faktor yaitu sebuah teknik statistik untuk menentukan dimensi dasar dari sekumpulan besar yang saling berhubungan. Yang keempat, analisis kluster yaitu sebuah teknik statistik untuk memindahkan proyek-proyek menjadi sejumlah tertentu kelompok yang bersifat saling bebas sehingga kelompok-kelompok tersebut secara relatif homogen. Yang kelima, analisis conjoint, yaitu sebuah teknik statistik di mana preferensi responden atau penawaran berbeda yang telah diurutkan, kemudian disusun ulang untuk menentukan fungsi utilitas orang tersebut. Yang keenam, penyusunan skala multidimensi, yaitu sebuah perusahaan ingin melihat di mana mereknya ditempatkan dalam hubungan dengan merek-merek saingan. Contoh studi kasus pada jurnal yang berjudul Peranan Riset Pasar dan Desain Produk terhadap Pemasaran Produk Perusahaan Wajan. Perkembangan dunia industri yang sangat pesat menuntut para pengusaha untuk semakin kreatif dalam meningkatkan daya saing dengan kompetitornya. Beberapa di antaranya adalah dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu agar dapat mengetahui minat konsumen terhadap produk yang dibuat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan riset pasar dan desain produk terhadap pemasaran produk atau suatu studi pada perusahaan Bintang Wajan Ciamis. Perusahaan Bintang Wajan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha daur ulang peleburan aluminium. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan desain yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa riset pasar dan desain produk berperan positif terhadap pemasaran produk. Hal tersebut dapat dilihat dari volume penjualan perusahaan Bintang Wajan pada tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan. Pelaksanaan riset pasar yang dilakukan pada perusahaan Bintang Wajan telah dilaksanakan dengan baik. Dengan hasil riset tersebut, perusahaan dapat mengetahui peluang dan hambatan pemasaran, serta dapat menentukan strategi pemasaran yang akan ditempuh. Desain produk wajan yang dipakai oleh perusahaan Bintang Wajan adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan demikian, desain produk perusahaan Bintang Wajan menarik minat konsumen dengan ciri khas dan keunggulan lainnya. Pelaksanaan riset pasar dan desain produk di perusahaan Bintang Wajan telah dilaksanakan dengan baik. Dengan melihat peningkatan hasil penjualan dan banyaknya pesanan, dapat disimpulkan bahwa riset pasar dan desain produk berperan secara aktif dan meningkatkan efisiensi pemasaran produk pada perusahaan Bintang Wajan. Mungkin itu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari depan sampai awal, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.